warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Putri Permatasari akan menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya di Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka pelatihan teknis manajemen stres bagi aparatur negeri sipil (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuburaya tahun 2022. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka pelatihan teknis manajemen stres bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya tahun 2022 digelar di Hotel Dangau pada Senin 19 September tahun 2022. Diinisiasi oleh BKPSDM Kuburaya, kegiatan dihadiri oleh para OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya ini bertujuan untuk mengupayakan dan mempertahankan kondisi psikologis ASN tetap baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntutan perubahan yang cepat saat ini. Seperti diketahui, tekanan kerja dan perubahan metode kerja dapat mempengaruhi stres dan bermuara pada tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan nantinya. Ditemui usai kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menekankan pentingnya manajemen stres ini bagi para ASN di lingkungan Kuburaya. Jadi ini sangat penting untuk para ASN dapat merefleksikan diri sehingga nantinya pelayanan publik yang diberikan dapat lebih maksimal, ujar Yusran Anizam. Ini dalam rangka pelatihan manajemen stres bagi PNS. Ini dalam rangka pembinaan PNS. Bagaimana PNS ini bisa bekerja, ya, memaksimalkan kemampuan yang ada, ya, melalui di manage semua potensi diri PNS ini di manage. PNS ini hasil seleksi, ya, penerimaan dari sekian ribu lamar CPNS, loloslah PNS secara standar, ya, psikologisnya ini sudah di atas rata-rata. Kalau tidak mungkin lulus jadi PNS kan dari sekian ribu peserta. Tapi tetap dalam proses bekerja ini tentu PNS menghadapi berbagai macam persoalan yang harus dipecahkan bersama. Jadi jangan sampai terbebani sampai stres gitu kan. Jangan sampai. Kita bangun tim kerja yang solid sehingga dengan kebersamaan itu terbentuk tim kerja yang solid tadi, segala permasalahan bisa diselesaikan. Ini salah satu manajemen yang harus dilakukan. Ini kita akan BIMTEK manajemen stres, di mana tujuannya adalah untuk merefleksasi kita lagi, artinya supaya pegawai-pegawai yang kita jangan jenuh, penatnya itu supaya hilang, dan mereka supaya tahu juga bagaimana gejala-gejala stres bukan untuk pribadi juga untuk orang lain, gitu. Supaya mereka tahu apa manajemen stres itu bagaimana, ya kan, bagaimana memanagenya, itu yang penting. Karena kita tahu bahwa pegawai Kuburaya perlu menghilangkan rasa kejenuhan atau penatan, dengan demikian bisa bekerja dengan baik kembali. Dan saya yakin bahwa kita sudah mengambil narasumber dari luar untuk bagaimana untuk memberikan pelatihan untuk manajemen stres tadi. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya hadiri rapat koordinasi Kabupaten Registrasi Sosial Ekonomi 2022 Kabupaten Kuburaya. Hal ini tersebut sejalan dengan agenda strategis APBN 2023, yakni penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya hadiri rapat koordinasi Kabupaten Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek 2022 Kabupaten Kuburaya yang digelar di Hotel Kubur Resort pada Selasa 20 September tahun 2022. Sejalan dengan agenda strategis APBN 2023 yakni penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, Kepala BPS diamanatkan tugas perbaikan basis data penerimaan
bersama melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK untuk menyempurnakan perlindungan sosial. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kuburaya menyiapkan 1.028 orang petugas untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK 2022 yang dilakukan pada 15 Oktober hingga 14 November mendatang. REKSOSEK bertujuan membangun sistem basis data kependudukan terpadu. Sistem itu akan memuat informasi profil dan kondisi sosial ekonomi penduduk. Data yang ditampilkan bersifat terpadu yang terkoneksi dengan basis data lain seperti catatan sipil, kesehatan, tenaga kerja, dan kondisi demografi lainnya yang memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK. Bupati Muda berharap kegiatan pendataan ini didukung oleh semua pihak sehingga bermuara pada manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kuburaya dalam mewujudkan visi pembangunan di Kuburaya. Untuk melakukan kesamaan persepsi karena ini melangkah untuk kan BPS melakukan register sosial ekonomi. Nah, tujuannya kan supaya nanti setiap rumah tangga itu ada profilnya yang bisa menentukan bagaimana hal-hal yang terkait misalnya seperti selama ini kan perlindungan sosial, seperti misalnya untuk program yang ada di DTKS lah. Kalau Kuburaya misalnya DTKS-nya ada 200.000 lebih ya. Nah di situ kan nanti kan akan dilihat mana yang mungkin layak, nah, ke depan ada perizinan ekstrim atau hal-hal yang perlu diintervensi tambahan. Sebagai contoh, misalnya kan ada PKH, ada bantuan sosial BLT langsung, ada BLT desa, kemudian ada juga program kerjaan itu kan, Pak, statusnya. Kemudian program-program lain kayak yang mau dimasukkan juga nanti ada disabilitas, ada yang lansia, dan hal-hal yang nanti bisa kita buat irisannya itu tepat. Nah, ini yang kita lakukan kalau di Kuburaya kan syukurnya kita sudah melakukan profil. Nah, jadi nanti yang dilakukan BPS akan lebih melengkapkan juga punya kita. Sehingga secara kebijakan kita juga akan punya benefit di sini untuk melakukan, dan desa-desa juga akan bisa jadi tempat mereka selain tematik yang lainnya. Nah, tematik rumah tangga ini terkait dengan kondisi sanitasi dan sebagainya juga akan semakin diupdate lah, semakin dimutakhirkan. Di REKSOSEK ini kan program nasional serentak di seluruh Indonesia, dan ini impres langsung instruksi Presiden bahwa harus dilakukan kegiatan yang namanya registrasi sosial ekonomi dalam rangka pemutakhiran data-data perlindungan sosial. Mungkin perlu diketahui sekarang data perlindungan sosial kan perlu diupdate ya. Mungkin di lapangan kondisinya katakanlah PKH dan seterusnya itu mungkin ada karena kemarin pandemi kondisinya sudah berubah, sehingga dilakukan kegiatan yang namanya REKSOSEK ini. Nah, terkait dengan petugas lapangan, itu tadi kita sudah menyampaikan wanti-wanti adalah petugas dari desa setempat. Jumlahnya itu ada 1.028 orang petugas yang terdiri dari PPL itu petugas pendata lapangan, itu kurang lebih 789 orang. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya PML, pemeriksa lapangan, itu membawahi 4 PPL, itu ada 201. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya KOSEKA, itu koordinator koordinator sensus kecamatan. Itu kebijakan saya ambil organik BPS 1, kecamatan 1. Harapannya apa? Supaya koordinasi, komunikasi, kolaborasinya lebih mudah. Itu jumlahnya ada 31 orang. Jadi total petugas yang ada di Kuburaya ini 1.028 orang, itu terbanyak di Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan agenda hasil proses penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kuburaya, kegiatan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahun anggaran 2022. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan agenda hasil proses penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kuburaya, kegiatan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau RPLP 2B tahun anggaran 2022 di Gardenia Resort pada Selasa 20 September tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi sejauh mana proses penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kuburaya dan penguatan simultan proses penetapan Perda Kuburaya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
RPLP 2B sendiri merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah dengan mengendalikan alih fungsi sawah dengan menetapkan data dan peta lahan sawah yang akurat dan terpercaya. Lebih lanjut dikatakan Bupati Muda, dirinya optimis dengan LP2B di Kuburaya, di mana sektor pangan menjadi sektor terbesar di Kuburaya. Membahas untuk segera menindaklanjuti rancangan LP2B kita, karena ini kan penting bagi kita untuk bisa memastikan, karena terkait dengan upaya untuk perencanaan yang dari pusat kan sumber DAK juga dipastikan berada di posisi yang ada LP2B. Maka perda kita kan sekarang sedang berjalan. Nah, sambil itu kita upayakan, ini juga masih substansi perubahan RT/RW kan. Nah, kepentingannya juga supaya menjaga kalau Kuburaya ini kan penyangga pangan, apalagi beras. Makanya kalau sumber pangan di Kuburaya ini yang bahkan hampir 60% yang di kota itu kan dari Kuburaya. Masuk pangan yang utama, baik itu pertanian padi maupun juga hortinya, maupun juga sumber pangan dari perikanan, pertanian, ya, perkebunan dan sebagainya. Itu kalau sampai lahan pertanian ini kan tantangannya industri, perumahan, kemudian perkebunan. Tapi perkebunan kita sudah katakanlah sudah punya rancangan yang tidak ekspansif lah, sudah cukup lah untuk perkebunan, maksudnya seperti sawit gitu kan sudah, memang arealnya sudah. Tapi kalau yang lain-lain kan kebutuhan pemukiman ini yang jadi tantangan, terutama daerah seperti di Kakap ini kan paling luas areal sawahnya, dan nomor 2 Batu Ampar. Nah, Batu Ampar ini masih punya peluang untuk kita pencadangannya itu, saya ingat masih bisa untuk kita pikirkan bagaimana nanti dinamika untuk LP2B ini juga masih terus bisa kita evaluasi, kita perkuat. Jadi pangan atau kemandirian pangan sebagai panglima pembangunan, jadi maka perlulah dilakukan untuk proses penetapan LP2B, dan kita sudah difasilitasi dananya oleh provinsi, satker provinsi, tapi sebenarnya dananya adalah dari APBN melalui satker provinsi, dan kita sudah melaksanakan proses dari awal bulan dari Februari sampai sekarang ini, dari proses persiapan, dan alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Pokja, kelompok kerja, tim teknis dan tim pemetaan. Kita sudah menghasilkan luasan yang sudah sementara ini, karena arahan Pak Bupati minta divalidasi dan diverifikasi dan divalidasi lagi, karena ada potensi masih bisa naik lagi luasan itu, terutama yang ada di Terentang. Jadi pada intinya nanti skema bantuan saprodi maupun alat simpan yang khususnya dari BPN, termasuk skema pokir, kemudian dak dan sebagainya itu diprioritaskan di lahan pertanian yang masuk dari LP2B. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri Kakap Expo tahun 2022 yang digelar di lapangan Petalaubeng. Kegiatan yang diwarnai dengan berbagai lomba hingga 27 September mendatang ini dikatakan Bupati Muda sebagai salah satu agenda dalam rangka memeriahkan tradisi robo-robo di Kecamatan Sungai Kakap. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri Kakap Expo tahun 2022 yang digelar di lapangan Petalaubeng, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap pada Rabu 21 September tahun 2022. Kegiatan yang diwarnai dengan berbagai lomba hingga 27 September mendatang ini dikatakan Bupati Muda sebagai salah satu agenda dalam rangka memeriahkan tradisi robo-robo di Kecamatan Sungai Kakap. Jadi, hingga 27 September mendatang diwarnai dengan banyak agenda menarik dan menampilkan berbagai produk UMKM dari Kecamatan Sungai Kakap. Jadi Kakap Expo ini sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kuburaya. Mari kita bersama-sama bela dan beli produk dari masyarakat Kuburaya, ujar Bupati Muda. Ini adalah event yang diinisiasi, yang merupakan sebuah best practice. Ini praktek baik menginisiasi, di mana baru kali pertama ketika Pekan Budaya Robo-Robo langsung dirangkaikan dan diperkuat. Ini namanya memperkuat event supaya jauh lebih membumi, lebih semarak. Maklum kita sudah 2 tahun pandemi kemarin, robo-robo juga dilaksanakan akhirnya dengan skala yang tidak terlalu luas, tapi kali ini langsung oleh inisiatif dari panitia bersama-sama dengan semua elemen dan didukung oleh Polsek dan Ramil dan jajaran serta seluruh elemen ya desa di sini di Kakap. Maka kita syukuri
Kakap Expo ini mulai kita buka, kita hadirkan. Dalam sepekan ini banyak sekali agendanya, mulai dari lomba tari dan juga nyanyi dan juga kreasi-kreasi budaya lain, termasuk juga dalam produk-produk UMKM di sini. Jadi ini sekaligus untuk memperkuat produk-produk UMKM yang ada dari Kuburaya, dari seluruh titik, dan semua kita harapkan nanti ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di masyarakat kita yang ada di sini maupun juga di Kuburaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya didampingi Ketua Dharma Wanita Kuburaya hadiri tradisi robo-robo yang digelar di Kecamatan Kubu. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya didampingi Ketua Dharma Wanita Kuburaya hadiri tradisi robo-robo yang digelar di Kecamatan Kubu pada Rabu 21 September tahun 2022. Robo-robo merupakan tradisi ritual budaya suku Bugis Kalimantan Barat yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu di pekan akhir bulan Syafar dalam kalender Hijriah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusra Naizam, berharap kegiatan ini dapat terus dilestarikan. Setelah pandemi 2 tahun kebelakang, kita bisa sama-sama melakukan tradisi robo-robo. Kebersamaan inilah yang menjadi kunci dan langkah awal Kuburaya untuk kepung bakul mengejar kesejahteraan masyarakat, ujarnya. Tidak membuat apa? Kemudian dari Bapeda, Kepala Bapeda harus setelah melewati masa pandemi, ini masyarakat bisa tetap melestarikan budaya ya. Terkait dengan hari ini kita selenggarakan peringatan kegiatan robo-robo ya, dalam rangka membaca doa tolak balak ya, silaturahmi ini alhamdulillah terjalin ya. Dengan momen ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Persatuan di masyarakat ini bisa terjalin dengan erat, semakin erat ya. Terus di sini ukhuwah Islamiyahnya ini benar-benar bisa tumbuh. Nah, diharapkan dengan ini nanti bisa menular ke hal-hal lain, di mana ukhuwah Islamiyah ini sebagai dasar untuk kita bagaimana mempercepat pembangunan ya, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat ini bisa di kebersamaan inilah yang menyemangatinya. Karena kalau tidak kebersamaan ini, tidak ada rasa persatuan seperti ini tentu tidak kondusif untuk proses pembangunan pelayanan pada masyarakat ya. Banyak hal nanti terjadi konflik. Di samping itu juga banyak hal, masalah-masalah sosial ya, dengan begini bisa teratasi. Ini hikmahnya banyak sekali kegiatan ini. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri tradisi robo-robo di Kecamatan Sungai Kakap. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri tradisi robo-robo yang digelar di Pendopo TPI Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap pada Rabu 21 September tahun 2022. Robo-robo merupakan tradisi ritual budaya suku Bugis Kalimantan Barat yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu di pekan akhir bulan Syafar dalam kalender Hijriah sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki sekaligus momentum doa bersama agar dilindungi dari bala atau bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Bupati muda mengapresiasi kerja panitia hingga terselenggaranya acara ini. Kalau robo-robo tahun lalu bisa dilakukan secara terbatas karena pandemi, tahun ini bisa kita lakukan secara terbuka. Bahkan dilakukan di 3 titik yakni Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Telopak Kendai, dan Kecamatan Kubu. Ujar Bupati muda. Ini sih perlu itu. Bupati Kuburaya memberikan jawaban Bupati Kuburaya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kuburaya.
jawaban Bupati Kuburaya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 langsung disampaikan oleh Bupati Kuburaya pada sidang paripurna di DPRD Kabupaten Kuburaya pada Kamis 22 September tahun 2022. Salah satu jawaban Bupati Kuburaya ialah terkait hasil pendapatan asli daerah yang semula sebesar 169,19 miliar menjadi 178,87 miliar dan ini akan terus ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, pengawasan lebih ketat bagi perangkat daerah terkait kepada retribusi parkir, inspeksi mendadak Satpol PP terhadap objek pajak penambangan. Pada jawaban Bupati Kuburaya tersebut disampaikan bahwa dalam APBD tahun 2022 ini hendaknya disusun skala prioritas sehingga diharapkan dapat berdasar atas prinsip kemitraan, tanggung jawab serta kebersamaan. Ini menjawab pandangan fraksi. Kita terima kasih karena ada masukan-masukan dan substansi untuk perbaikan. Nah, juga sekaligus kita menegaskan bahwa prinsipnya sama, bahwa kita menyusun perubahan ini kan tentu banyak fondasi dasar-dasarnya adalah karena pergeseran, asumsi, dan pendapatan dan sebagainya. Tapi yang pasti prinsip dasarnya adalah kita mengupayakan dan membangun dan mengalokasikan dimulai dari hal-hal yang tingkat keterdesakannya sangat tinggi, di rating, dan itulah yang menjadi prioritas kita yang untuk kita percepatan, apalagi di dalam masa di mana pengendalian inflasi harus dilakukan dan juga penyusunan program pusat yang mana berlingkup perlindungan sosial, bantuan sosial, dan sebagainya yang perlu untuk membuat masyarakat tetap dalam keadaan tenang dan bisa menjalani aktivitas terus meskipun bagaimanapun bisa menyesuaikan inflasi dan pengendalian inflasi. Dan terbukti di Kuburaya inflasi tetap terkendali. Hari ini kan jawaban Bupati terhadap pandangan umum praksi-praksi kemarin. Nah, jadi pada intinya Bupati tadi sudah melakukan penyesuaian sesuai dengan saran pendapat dari pandangan umum praksi-praksi kemarin. Nah, kalaupun kemarin itu di nota keuangan Bupati yang disampaikan itu memang terjadi koreksi-koreksi. Terjadi koreksi-koreksi yang tentunya berikutnya akan kita bawa ke rapat-rapat gabungan dengan TAPD. Nah, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan untuk menjadi APBD perubahan tahun 2022 ini. Forum Group Discussion penyusunan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Kuburaya dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya. Forum Group Discussion atau FGD, penyusunan dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Kuburaya dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Jumat 23 September tahun 2022. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Aniza mengatakan kajian resiko bencana ini harus dilakukan dengan teliti dan maksimal sehingga menghasilkan data yang menjadi landasan dalam membuat suatu kebijakan dan program kegiatan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir bencana di Kabupaten Kuburaya. Hari ini kita melaksanakan FGD terkait dengan penyusunan dokumen kajian bencana di Kabupaten Kuburaya sebagai salah satu program kegiatan di BPBD tahun 2022 ini bersama pihak konsultan dan semua stakeholders kita diskusikan. Kita ingin menyempurnakan dokumen kajian yang sudah disusun sehingga hasilnya nanti benar-benar bisa maksimal sebagai bahan untuk kita pemerintah kabupaten dan semua stakeholders dan masyarakat juga untuk mengetahui bagaimana ini potensi-potensi risiko-risiko bencana yang ada di Kuburaya. Nah, ini kita diskusikan di sini. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutupi perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskom Info Kuburaya. Akhir kata, saya Putri Permatasari mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.